Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu tindakan yang tidak adil. Nah, sebelum saya mulai membahas, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denalin Prabowo, biasa disapa Alin, dengan NIM 682018-153. Nah, berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada definisi, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga contoh, dan keempat cara mengatasi. Yang pertama, definisi. Apa sih itu tindakan adil dan tidak adil? Nah, adil dapat diartikan sebagai sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Selain itu, menurut saya, adil mempunyai arti meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya dan dapat diartikan kita tidak berat sebelah atau memihak kepada salah satu pihak. Serta untuk bersikap adil selalu dilandaskan dengan kebenaran. Sehingga tidak adil dapat diartikan sebagai perlakuan diskriminasi dan didasari dengan ketidakjujuran. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari tindakan yang tidak adil itu? Nah, menurut referensi yang sudah saya baca, saya dapat menyimpulkan dan mengambil 4 poin penting dari ciri-ciri tindakan yang tidak adil. Yang pertama itu ada berat sebelah atau yang dapat diartikan sebagai memihak ke salah satu pihak. Tentunya, kita memihak kepada salah satu pihak mungkin bukan karena keinginan kita sendiri, melainkan kita sudah dipengaruhi orang lain. Yang kedua adalah tidak jujur. Karena untuk bersikap adil, semua perbuatan harus didasari dengan kebenaran dan kejujuran. Maka, berlaku tidak jujur merupakan salah satu ciri dari perbuatan yang tidak adil. Yang ketiga adalah tidak realistis. Di sini artinya kita harus menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi, keadaan, dan kemampuannya. Sebagai contoh, dalam tugas kelompok, alangkah baik dan adilnya jika tugas yang dibagikan itu adil dan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Yang terakhir adalah bersikap subjektif. Bersikap subjektif adalah menilai sesuatu dengan menduga-duga atau sesuai dengan perasaan kita. Nah, setelah 4 poin yang saya sebutkan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu kunci utama untuk bersikap adil adalah kejujuran. Karena jika kita tidak bisa berlaku jujur, maka kita dapat disebut sudah melakukan perbuatan yang tidak adil. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus dari perbuatan yang tidak adil. Pada kasus kali ini, saya mengambil dari pengalaman teman saya. Pengalaman teman saya yaitu asisten dosennya berlaku yang tidak adil kepada seluruh mahasiswa. Asisten dosen tersebut tidak memperlakukan semua mahasiswa sama. Hanya mahasiswa tertentu yang mungkin bisa dibilang anak emas dari asisten dosen tersebut yang mendapat perlakuan yang berbeda dan lebih diistimewakan. Pada waktu itu, terdapat sebuah mata kuliah dan materi pada mata kuliah tersebut cukup sulit untuk dipahami oleh teman saya. Sehingga teman saya memutuskan untuk bertanya pada asisten dosennya. Nah, tetapi asisten dosennya menjawab dengan tidak enak dan kasar, serta melukai hati teman saya. Nah, pada saat itu, asisten dosen tersebut membanding-bandingkan teman saya dengan mahasiswa lain, dan mahasiswa lain tersebut dapat disebut dengan anak emas dari asisten dosen tersebut dan tidak mendapat perlakuan yang sama. Nah, menurut saya, dari contoh itu dapat disimpulkan bahwa teman saya telah menerima perbuatan yang tidak adil. Padahal, dari perbuatan itu, menurut saya yang dirugikan adalah kedua belah pihak, baik dari pihak asisten dosen dan dari pihak teman saya. Dari pihak asisten dosennya sendiri, jika berita ini tersebar, maka nama asisten dosen ini akan menjadi jelek dan kemungkinan jasa asisten dosen ini tidak akan digunakan lagi. Dan dari mahasiswanya, mungkin mahasiswa ini akan merasa kecil hati dan menumbuhkan rasa bodoh amat untuk memahami materi perkuliahan ini.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kasus ketidakadilan. Yang pertama, kita harus menguasai permasalahan yang sedang terjadi. Kita harus tahu benar dan memahami bagaimana dan apa akar permasalahannya. Yang kedua, tentu kita harus mengontrol emosi. Manusia biasanya akan mudah terpancing emosi. Tapi untuk berpikir dengan jernih, kita harus pandai untuk mengontrol emosi kita. Yang ketiga, alangkah baiknya jika kita memberikan kritik yang membangun kepada pelaku ketidakadilan tersebut. Kita bisa memberikan kritik dengan kata-kata yang baik dan solusi untuk memperbaikinya, sehingga ke depannya pelaku ketidakadilan tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bersikap adil. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.